di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Sama-sama katakan kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. biar Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sama-sama kita katakan bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. saya undang saudara bangkit berdiri, katakan bersamamu, Bapa. telah ku lewati semua. benar Tuhan, perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. oh rabaya sekar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 a. Haleluya. Syarabaya se. Syar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 a. Bawa sembahmu. Shikar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 a. Sebab anugerah Tuhan besar. Bawa hatimu. Syar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 a. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh
Biarlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Biarlah Engkau berjalan di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam musim apapun dalam hidup kami. Biarlah kami mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Sebab Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Oh Jesus, you work out every seasons in our life. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you wonderful Father. Thank you Holy Spirit. For this very morning Jesus. Thank you Jesus. We bless your name oh God. We bless your name. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kita yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita menyatakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari katakan. Katakan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Tuhan kau kan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap samanya. Katakan sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Nah Tuhan kau kan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap sama. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan pagi hari, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semua diberkati, amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita lebih lagi buat Tuhan. Karena berkatnya begitu melimpah. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Lebih semangat lagi buat Tuhan, karena Tuhan sangat baik. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap-siap semuanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, sempurna kasih-Mu Tuhan, Allah yang baik. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Mari siapkan hatimu, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami, bawa hati kami mau bawa pujian kami ke dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu
jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu, oh Yesus, Kau kemenanganku, oh Yesus, ada di pihakku, janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Engkau kemenangan kami Tuhan, Kau kemenanganku, oh Yesus, ada di pihakku, janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, sembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Seumur hidup Kami sembah Engkau Tuhan, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kami sembah, menyembah-Mu Yesus, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari saya undang untuk berdiri. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sepanjang usia kami, seumur hidup kami Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau layak untuk disembah Tuhan. Tiada yang lain seperti Engkau Yesus. Kira-lama-ya shikira-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Karena itu kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kira-lama-ya shikira-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Terima kasih Yesus. Kira-lama-lama-lama-lama-lama-ya haleluya. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur
Mari sekali lagi dengan hatimu. Angkat kedua tanganmu. Katakan. Menyembahmu. Yes, Tuhan. Seumur hidupku. Amin Tuhan, ini doa kami. Memujimu sepanjang usiaku. Amin ya Yesus. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Inilah pengakuan kami dari dasar hati kami. Engkau Yesus yang layak disembah Tuhan. Bahkan kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami sepanjang usia kami ya Bapa. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami pagi ini ya Bapa. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar firman-Mu, olehnya sucikan kuduskan hati kami semua. Dan biarlah Tuhan, apa yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Dan yang terutama, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Kita semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih tim pemuji, penyembah. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya. Pagi ini sungguh luar biasa ya, kita sukacita, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan tidak terasa kalau kita sudah masuk ke dalam bulan April, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dan di bulan April ini kita punya tema adalah Grow in Fellowship, ya, bertumbuh di dalam persekutuan. Kita buka satu ayat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. 1 Yohanes 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita patut mengucap syukur Bapak Ibu, kenapa? Karena kita sebagai anak-anak tebusannya, sebagai orang percaya, kita sudah ditebus hidup kita dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Kita mengucap syukur buat hal itu. Dan di sini firman Tuhan katakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, Yesus adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi saudara, kalau kita berbicara hal ini tentang persekutuan, grow in fellowship, bertumbuh dalam persekutuan, maka kita harus yang pertama adalah kita hidup di dalam terang. Amin. Kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak kegelapan. Kita adalah anak-anak terang yang sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal. Kita tidak lagi hidup di dalam hidup kita yang lama. Dosa, kutuk, bahkan apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan, sudah kita tinggalkan. Bahkan Tuhan Yesus sudah membayar lunas. It is finished. Sudah selesai kata Tuhan. Dan ketika kita hidup di dalam terangnya Tuhan, di sini dikatakan maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Amin. Kita punya persekutuan, kita punya fellowship. Jadi saya membayangkan hal ini, Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya Dia selamatkan kita, bukan hanya Dia tebus dosa-dosa kita, bukan hanya Dia menjadi juru selamat kita, tapi kita juga mendapat persekutuan dengan sesama kita. Amin. Ini sungguh suatu yang luar biasa. Tuhan tahu, bahkan ketika penciptaan Adam dan Hawa pun, ketika manusia pertama diciptakan yaitu Adam, Tuhan tahu, Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita itu makhluk sosial, betul nggak Bapak Ibu?
Kita perlu bersekutu. Kita perlu bersama-sama dengan komunitas, dengan persekutuan. Di gereja, di live, di Komsel. Berapa banyak Bapak Ibu yang ikut dalam live, tergabung dalam live dalam Komsel? Bisa lambaikan tangan? Nah, sebagian lagi belum. Ayo saya ajak, kita sama-sama gabung dalam Komsel, dalam live. Di mana kita akan merasakan kasih Tuhan, love, inspired, diinspirasi. Ada fellowship, ada persekutuan, dan di-empowered, ada pemberdayaan di sana. Saudara juga diberdayakan untuk apa? Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya menjadi jemaat-jemaat yang biasa. Tapi kita mau mengalami suatu pertumbuhan atau growth di dalam iman kita. Amin. Kita mau seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Jadi persekutuan, kalau kita bicara persekutuan atau koinonia dalam bahasa Yunaninya, maka ada dua hal, yaitu pertama persekutuan dengan Tuhan, seperti sentra salib yaitu vertikal, dan juga ada yang namanya persekutuan dengan sesama orang percaya. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Banyak orang yang mau menjadi seorang yang pertapa Kristen. Dia nggak mau bergaul dengan sesamanya, dia nggak mau ada dalam persekutuan. Itu hanya yang namanya persekutuan dengan Tuhan, artinya salib itu nggak terjadi, betul nggak Bapak Ibu? Kan tadi saya katakan salib itu terdiri dari tiang dan palang. Kalau saudara hanya menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tertuju kepada Tuhan, tapi tidak care dengan sesama, tidak mau bergaul dalam persekutuan dengan sesama, itu namanya bukan salib, itu namanya tiang. Jadi lambang kekristenan saudara lain, bukan begini tapi begini. Vertikal. Tapi kalau yang namanya salib, maka ada persekutuan dengan orang percaya dengan sesama kita. Horizontal. Ini kita bangun, saudara. Kita rindu ini terjadi, kita bangun. Pandemi sudah berakhir, dan saya mengimani ini sudah selesai. Dan kita sama-sama bangkit, amin saudara. Di dalam iman kita kepada Tuhan, dan juga dengan persekutuan dengan sesama. Next. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25, firman Tuhan katakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan tadi bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita semakin giat di dalam persekutuan kita. Ini penting, sesuatu yang sangat penting. Coba tolong dilihat slide berikut. Seorang penginjil ya, yang bernama Billy Graham, yang sudah meninggal, mengatakan begini, you need to be in fellowship of a church. If you separate a live coal from the others, it will soon die out. However, if you put a live coal in with other live coals, it will be a glow that will last for hours. Bill Graham katakan kita ini perlu ada dalam satu persekutuan dalam sebuah gereja. Nah, saudara ada dalam persekutuan gereja, amin. Dan di sini dikatakan jika engkau memisahkan suatu bara api atau arang, itu arang tahu ya, arang atau apa itu namanya? Iya, arang dari yang lainnya, jadi arang yang hidup yang sudah dibakar tapi dipisahkan dari yang lainnya, maka apa yang terjadi? It will soon die out, akan tidak lama kemudian akan mati arangnya. Akan tetapi jika engkau memasukkan arang yang hidup dengan arang yang lainnya menyatukan, maka itu akan apa? It will be a glow that will last for hours. Akan menyala selama berjam-jam. Artinya ada endurance, ada daya tahan, ada ketahanan saudara. Demikian pula dengan kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita diciptakan tidak sendirian. Katakan sama kiri kanannya, kita enggak sendirian. Ya. Kita saling ya, membuat teman kita menyala. Seperti arang tadi. Mengapa ada dalam persekutuan itu penting? Coba kita lihat, next. Mengapa ada dalam persekutuan itu penting? Kalau kemarin saya bagikan tentang bagaimana ciri
gereja Tuhan atau persekutuan yang bertumbuh, pagi ini saya katakan mengapa kita ada dalam persekutuan dan ini penting buat kita. Sangat penting. Satu, yang pertama. Kita dalam persekutuan ini, kita bisa care one another. Kita bisa saling memperhatikan. Saling apa? Memperhatikan, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita ini ada dalam gereja, next, yang dimana kita punya tim pemerhati. Bahkan kemarin saya lihat Ibu Gembala Senior, Ibu Feni bersama dengan teman-teman yang lainnya, bersama dengan Pak Agus juga meeting tim pemerhati. Itu luar biasa. Tapi saya mau katakan lebih daripada itu, kita itu sebetulnya masing-masing kita punya suatu tugas untuk apa? Memperhatikan orang lain juga. Betul saudara? Bukan cuma tugas tim pemerhati. Bukan cuma tugas tim penggembalaan. Tapi kita semua dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan marilah kita saling memperhatikan. Care one another, saling memperhatikan. Next. Saya mau minta tolong simulasi, saya mau minta tolong Pak Sony dan Ibu Erlin ya, boleh? Maju ke depan. Saya tadi sudah minta izin untuk diberi tambahan 5 menit. Boleh? Pak Sony dan Ibu Erlin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, biar semangat. Oke. Ini sepasang suami istri. Berapa tahun pernikahan Pak Sony dan Bu Erlin? Kayaknya lupa. 22. Nah, jangan salah jawab Pak, bahaya ya. 22 tahun, oke. 22 tahun pernikahan ya, oke. Dan kita berbicara tentang saling memperhatikan ya. Selama 22 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 22 tahun itu sebentar lagi adalah silver wedding anniversary, betul ya Pak ya? Oke, nah Bapak tolong Bapak sini sedikit. Ya, oke, Bu Erwin tetap di sana. Bapak, saya akan menanyakan beberapa hal ya. Nanti saya minta Ibu Erlin tulis. Ya, oke. Oke. Bapak jangan ngomong apa-apa dulu ya, menghadap sana. Sorry. Ya, Bu Erlin boleh menghadap sana, menghadap tembok. Oke. Thank you. Saya tanya ya. Pak Sony jangan jawab sama sekali ya. Walaupun mic-nya di tangan. Bu Erlin tolong ya, yang saya tanyakan ditulis agak besar sedikit tulisnya. Pertama, ya, berapa nomor sepatu dari Pak Sony? Kedua, enggak, maksud saya langsung aja Bu, enggak usah langsung jawaban ya. Bu Erlin sopan sekali, biasa apa di sekolah soalnya tulis pertanyaannya dulu nanti jawab. Nanti kita selesainya bisa 1 jam Bu. Oke. Kedua, apa sayur yang sangat tidak disukai oleh Pak Sony? Sayur yang sangat nggak disukain. Ya, 3. Cepat aja Bu, langsung. Sayur apa yang nggak disukain? Kayaknya banyak nggak sukanya kali mungkin. Bingung sih Bu. 3. Apa hobi Pak Sony? Oke. 4. Kalau liburan Pak Sony senangnya kemana? Oke, thank you Bu Erwin. Oke, thank you ya. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu supaya semangat mereka. Nah, coba boleh menghadap sini. Pak Sony, ya. Coba ya, kita tanya ke Pak Sony-nya ya, betul nggak Bu Erwin? Sini deketan Bu, nggak apa-apa, jangan musuhan, nggak apa-apa. Sini Pak Sony, oke. Nah, Pak Sony coba, berapa nomor sepatunya? Tolong dijawab. 43. Di sini 41. Bu, ini Sony yang mana? Oke. Ya, oke. Sayur yang nggak disukain apa Pak Sony? Yang paling nggak disukain? Buncis. Kacang panjang. Ya, oke, hampir lah ya. Itu hampir sama ya Pak Agus ya, kita bolehkan ya. Hobi yang paling disukai? Badminton. Wah betul ini, badminton atau musik betul. Kalau liburan tujuannya kemana senangnya? Jalan-jalan kali. Iya kemana? Kemana-mana. Kemana-mana, enggak yang spesifik Pak. Mungkin ke pantai, ke gunung, daerah dingin, daerah panas. Oh, gunung, Man. Ke gunung? Gunung dingin. Daerah dingin. Oke, tepuk tangan buat Pak Sony dan Bu Erlin.
Ya, oke, thank you semua. Boleh duduk. Ya. Ya, di sini kita melihat, ya ada satu meleset ya, tapi mereka 22 tahun luar biasa loh. Udah saling mengenal, cuman sepatunya aja salah. Ibu nanti kalau beliin sepatu jangan 41 ya. Nanti kasihan Pak Sony, oke. Dia 43 ternyata. Nah, ini saling memperhatikan, ini penting Bapak Ibu. Saya cuma contohkan hal yang simple. Kadang-kadang kita bisa miss suami dan istri meskipun udah berpuluh-puluh tahun sama-sama. Kadang-kadang kita masih sulit untuk tahu. Bahkan kita kurang caring mungkin, kurang memperhatikan. Nah bagaimana dengan di gereja? Bagaimana dengan di komsel, di live? Ya? Nah ini tentang perjalanan hidup ini. Tadi bahtera ya, next. Filipi 2:4 katakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Manusia itu cenderung egois, betul nggak Bapak Ibu? Pengennya perhatian siapa? Akunya, diri sendiri. Ini sulit sekali Bapak Ibu. Banyak orang pengennya diperhatikan, pengennya on the spot, pengennya jadi center. Tapi kalau memperhatikan yang lain ini sulit. Karena itu kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa jangan kita itu hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kita mulai perhatikan. Saya mau katakan bahwa orang yang di sebelah saudara atau dekat saudara saat ini, itu terjadi duduk di situ bukan kebetulan. Dalam Tuhan gak ada yang kebetulan, semua seizin Tuhan. Apakah saudara sudah menyapa pagi ini? Siapa yang saudara sapa? Apa gak ada yang mau saudara sapa? Next. Seorang penulis buku Kristen hamba Tuhan mengatakan, gereja yang hidup dan bersemangat itu selalu menjaga kepentingan orang lainnya. Mereka peduli dengan komunitasnya dan mereka membuka pintu bagi yang lain. Jadi gereja yang hidup dan bersemangat, saya harap kita termasuk golongan gereja yang ini. Bahwa ketika kita hidup dan bersemangat, maka kita tetap menjaga kepentingan orang lain. Kita mempedulikan orang lain, komunitas kita, dan membuka pintu bagi yang lainnya. Jangan eksklusif, karena bukan tujuan Tuhan untuk menciptakan gereja seperti itu. Tapi Tuhan mau kita apa? Saling mengasihi, betul? Kita saling mempedulikan satu sama lain. Banyak orang katakan, oh saya mah enaknya ke gerejanya yang kayak bioskop Pak. Apa maksudnya gereja kayak bioskop? Kalau bisa yang besar, yang gak usah saling kenal. Saya bisa masuk ke situ, duduk di situ, puji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman, kemudian saya pulang. Saya mau katakan di situ kita sulit bertumbuh. Betul Bapak Ibu? Sulit untuk bertumbuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa saling memperhatikan. Justru saudara harus tertanam di gereja seperti kita GKIC Bethlehem dan di komsel di live. Supaya apa? Supaya saudara ada progres, ada pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Ini yang pertama yang saya mau katakan. Yang kedua, encouraging in love. Mendorong dalam kasih. Yang kedua tadi firman Tuhan, next ayat 24. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya teringat ada satu kisah, ada cerita seorang pemuda ya, lagi berjalan-jalan di sebuah kota yang besar, tiba-tiba dia mendengar ada sayembara. Sayembara tahu ya saudara? Seperti bukan undian, sayembara itu seperti perlombaan. Itu suaranya berasal dari sebuah rumah yang besar, rumah pengusaha yang besar. Dan dia pengen mencari tahu ada apa sih, ada keributan apa di sana. Kemudian singkat cerita dia datang ke rumah itu, dia mencoba untuk masuk dan dia melihat wow, ada sekumpulan orang banyak yang sedang berkerumun di sana. Kemudian dia melihat lagi ada kolam yang besar, kolam. Dan kolam itu ternyata ada buaya-buayanya. Kurang lebih ada 30 ekor buaya di sana. Pengusaha ini di kejauhan dia lihat, pengusaha ini bicara bahwa saya sedang mencari seorang pemuda yang berani, yang gagah berani.
Dan saya akan menikahkan pemuda itu dengan anak perempuan saya yang cantik. Dan bukan hanya saya nikahkan, tapi setengah kekayaan saya akan berikan buat pemuda yang gagah berani. Wah, semuanya bersuara tepuk tangan Bapak Ibu. Semuanya senang, penontonnya banyak berkerumun. Tapi satu syaratnya kata si bapak pengusaha ini. Yang pemuda yang berani itu harus mau masuk ke dalam kolam yang penuh dengan buaya. Berenang dari satu ujung sampai ke ujung yang lainnya. Buayanya ada berapa tadi? 30. Buayanya buaya lapar, bukan buaya udah kenyang. Semua pada diam. Tepat seperti saudara diam ini, semua pada diam. Bingung gitu ya. Mau nyoba ya, bagi yang single kan lumayan juga nih. Siapa ada yang single di sini? Ya, pengen nyoba tapi taruhannya nyawa gitu ya. Akhirnya ada di dalam keheningan tiba-tiba ada seorang pemuda yang masuk ke dalam air. Brus gitu. Wah, semua kaget, semua ngeliat, wow, luar biasa. Pemuda ini cepat-cepat dia berenang sekuat tenaga. Dari ujung yang satu dia berenang, terus buayanya nggak kalah cepat. Buayanya terus 30, bayangin Bapak Ibu. Mereka mau sambar kakinya, mereka mau sambar tangannya, terus diubah. Pemuda ini lebih lagi, dia ketakutan karena dia pikir dia akan mati. Dia coba dia berenang sekuat tenaga, terus dia berenang. Sampai akhirnya sedikit lagi kakinya hampir kena. Dia naik ke darat ke ujung yang satunya. Si ayah dari anak perempuan ini atau putrinya tadi. Dia mendatangi pemuda itu, dia katakan, wah kamu pemuda yang begitu luar biasa. Gagah berani, ini jenis buaya yang bukan yang jinak, ini jenis yang alligator, yang sangat buas. Buaya yang besar. Tapi kamu hebat nah. Coba kamu kasih pidato singkat, kata sambutan buat semua penonton yang sudah berkerumun di sini. Pemuda itu sambil ngos-ngosan, dia ya sambil ketakutan semua. Dia ambil mic-nya, dia bilang begini, iya terima kasih Pak, tapi sebelum saya pidato, saya mau tanya, tadi siapa yang dorong saya ke dalam air ini? Ternyata dia masuknya tanpa sengaja, dia kejebur. Mungkin dia pengen ngeliat lebih lagi, akhirnya ada kedorong dia masuk ke dalam air. Tentu saja mendorong dalam kasih bukan yang saya maksud di sini ya. Next. Kita itu memang kadang-kadang harus ada trigger. Trigger apa ya? Pemicu. Mesti ada yang mendorong kita supaya kita mau mengasihi lebih lagi. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kasih itu perlu kita tunjukkan. Mendorong dalam kasih. Seringkali firman Tuhan ini kita baca, tapi kita sulit untuk melakukan Bapak Ibu. Kita diminta Tuhan untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, lemah lembut, sabar. Tunjukkan hal dalam saling membantu, mengasihi saudara. Bagaimana kita bisa menutup mata dengan orang lain yang ada katakanlah di komsel kita atau di live kita atau di jemaat yang memang dia membutuhkan tapi kita tidak mau untuk membantu. Ini penting saudara untuk kita sama-sama tahu bahwa kita ini harus mengasihi. Disinilah peran komunitas atau persekutuan. Kita mau mengasihi lebih lagi. Next. Our love to God is measured by our everyday fellowship with others and the love it display. Ini Andrew Murray katakan, kasih kita kepada Tuhan itu diukur dengan bagaimana persekutuan kita setiap hari dengan yang lainnya, dengan sesama, dan juga kasih itu ditunjukkan, diperlihatkan. Kasih itu diperlihatkan, saudara. Kita nggak bisa cuma ngomong doang, oh kita mengasihi, saya mengasihi. Tapi kita nggak mau tunjukkan kasih kita. We must show, kita harus kasih lihat, tunjukkan. Bukan kita pamerkan, bukan. Tapi kita harus memperlihatkan tindakan kasih kita. Kadang-kadang banyak orang yang cuma bisa ngomong tentang kasih. Tapi ketika bertindak, nol besar. Kadang-kadang ada lagi yang banyak jago firman Tuhan,
tahu kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya nggak sesuai sama firman. Contoh sebagai contoh. Saya pribadi paling nggak bisa kalau hidup saya punya utang. Tahu utang nggak saudara? Jangan pura-pura nggak tahu. Tahu hutang nggak? Kalau di gereja suka pura-pura nggak tahu punya hutang Pak Agus. Saya tuh nggak bisa. Sekali saya punya hutang waktu saya sempat mau ke Australia. Itu pun utangnya sama keluarga. Karena saya butuh untuk buat visa. Visa 5 orang. Yang waktu itu cukup besar. Dan kalau Bapak Ibu mau tahu, saya sudah lunasi secepatnya. Karena saya paling gak bisa hidup saya punya hutang. Tapi banyak orang di gereja punya hutang, belaga gak punya hutang. Ini penting loh saudara. Jangan kita cuma bicara Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kita bersekutu, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita dengar firman. Tiap minggu dengar firman, tiap kali di komsel, di live juga dengar firman. Tapi kelakuan enggak sesuai dengan firman. Bahaya loh Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Tuh tanggung jawab kita aja yang kita punya kita nggak mau lakukan. Bukankah hutang itu tanggung jawab mesti kita bayar? Amin. Aminnya dikit kan? Amin. Iya. Bayar hutang ya. Kalau yang punya hutang. Jadi penting kita itu tahu hal ini. Next yang berikutnya. Yang ketiga yang terakhir adalah advise one another. Saling mengasihi saling menasihati satu sama lain. Ya, saling menasihati. Firman Tuhan tadi katakan ayat 25, marilah kita saling menasihati. Berikutnya, 1 Tesalonika 5 ayat 11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kita itu diminta untuk saling menasihati. Nasihat itu yang paling baik adalah berasal dari firman Tuhan, ya. Dan saya percaya bahwa ketika kita meminta nasihat, tentu saja kita lihat orang yang kita mintakan nasihat. Apakah dia betul-betul orang yang kredibel, orang yang punya integritas, orang yang memang menjunjung tinggi firman Tuhan, baik dari perkataan maupun perbuatannya. Sebab kadang-kadang tadi saya katakan banyak orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melakukan firman. Titelnya pendeta tapi tipu sana tipu sini, banyak. Tapi itu bukan menjadi suatu pembenaran buat kita untuk kita melakukan hal seperti itu. Nothing is more confusing than people who give good advice but set a bad example. Tidak ada yang paling membingungkan, lebih membingungkan lagi daripada orang yang memberikan nasihat yang baik tapi memperlihatkan contoh yang buruk, contoh yang jelek. Pagi ini kalau ada saudara yang seperti itu, bertobat. Jangan cuma jadi Kristen yang omdo, ngomong doang. Karena firman Tuhan itu harusnya membersihkan diri saudara. Amin. Anda harus menjadi semakin seperti Tuhan Yesus. Bukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi menjadi saksi dan teladan. Bukan hanya di gereja. Tapi di dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, dunia pekerjaan. Harus sesuai firman Tuhan. Kalau nggak bisa, doa betul-betul sama Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa saya nggak bisa Tuhan? Pribadi kita kadang-kadang menjadi pribadi yang keras dan tegar tengkuk. Seperti bangsa Israel. Sehingga ketika mereka dengar firman Tuhan, hati mereka itu sudah keras, tidak mau diubahkan. Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Pagi ini ketika saudara dengar firman, ini adalah juga nasihat, amin. Dan biar ketika engkau mendengar firman Tuhan, jangan engkau hanya mengandalkan pemikiran sendiri. Karena jalan orang bodoh itu lurus dalam anggapan sendiri, tapi siapa mendengar nasihat, dia adalah bijak. Berikutnya, waktu saya udah mau habis. Kita diciptakan untuk komunitas, dirancang untuk sebuah persekutuan, dan dibentuk untuk sebuah keluarga. Dan tidak satupun dari kita yang akan memenuhi tujuan Tuhan
dengan cara sendirian. Saya ingatkan kembali kita harus ada dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan. Karena kita diciptakan bukan untuk sendirian memenuhi tujuan Tuhan. Dan sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Biarlah ini menjadi kekuatan buat saudara. Next. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Tapi biarlah firman Tuhan ini jangan hanya menjadi pengetahuan. Jangan hanya menjadi logos. Tapi biarlah itu menjadi rema dalam hati saudara. Dan saudara katakan biarlah aku menjadi pelaku firman dalam kehidupanku. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Pagi ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Di samping Bapak Ibu sudah ada perjamuan kudus yang disediakan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saatku, haleluya. Saudara fokus kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib buat menebus dosa-dosa kita semua. Dia diludahi, dia dicambuk, dia harus berjalan di jalan Via Dolorosa menuju Bukit Golgota
dengan memikul kayu salib. Dia dihina. Dia dimahkotai salib. Darah mulai mengalir. Baik dari tubuhnya karena dicemeti, maupun dari atas kepalanya. Dia berjalan dengan sulit menuju Bukit Golgota. Dan ketika dia sudah sampai di sana, dia dipakukan ke kayu salib. Tangannya, kakinya dipakukan ke kayu salib. Lambungnya ditusuk dengan tombak sampai mengeluarkan air dan darah. Dia mati buat dosa saudara dan saya. Dia menebus kehidupan kita, Bapak Ibu. Pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak layak untuk menerima semua hal itu. Karena sesungguhnya kita yang harusnya mati buat dosa, pelanggaran kita, kejahatan kita. Tapi dia tebus dosa kita. Dia bayar lunas semuanya. Sehingga kita bisa masuk di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan pagi ini, seperti firman Tuhan katakan, ketika engkau teringat akan sesuatu, sebelum engkau makan dan minum perjamuan kudus ini, engkau berdoa kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Haleluya, Yesus ya lama-lama ya shikala lama-lama. Ya lama-lama ya sandalama. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita angkat tinggi. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dan dengar firman Tuhan sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima tubuh Kristus pagi ini menjadi kekuatan buat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan. Saudara angkat tinggi di tangan kanan saudara dan dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Kristus yang dilambangkan oleh anggur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kita terima. Haleluya. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara lama-lama yasib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu. Haleluya. Lama-lama. Ya lama ya sekara lama-lama ya sandara lama-lama. Oh lama-lama. Kiara lama-lama. Kiara lama ya sekala lama. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kiara lama. Kuria lama ya sekara lama. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus-Mu pagi ini.
Kami percaya Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dari yang kami tidak punya pengharapan, kami punya pengharapan dalam Tuhan. Kami yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang punya beban berat sudah dilepaskan oleh Tuhan. Dan kami mengalami pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kebesaran, keagungan hanya buat Tuhan. Karena Engkau yang layak terimanya semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang diberkati pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat hari Minggu pada Bapak Ibu yang berada di ruang ibadah ini dan yang juga mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Rofian Sabdi yang telah melayani kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati Pak. Ya, kita ada beberapa informasi kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan. Silakan menggunakan amplop yang telah disediakan atau bisa juga ditransfer via QR Code. Ya, hari ini kita juga mau mengembalikan perpuluhan. Jemaat dipersilakan untuk menggunakan amplop perpuluhan yang sudah disediakan atau dapat juga mentransfer ke rekening perpuluhan yang telah disediakan oleh pihak gereja. Ya. Selanjutnya ini ada info untuk GKIC Women of Wisdom. Ibadah Prapaskah pada Selasa 12 April pukul 10 pagi di sini ya, di tempat kita, gereja kita. Dengan tema pengorbanan Kristus membawa pengharapan baru. Yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia Murtiani dan juga Ibu Viani Ongkowijaya. Dengan kesaksian pujian via Dolorosa oleh Feren. Penyanyi dari lagu Bapak Kau Setia. Dipersilakan para ibu dan wanita untuk menghadiri di ibadah ini. Oke, selanjutnya kita ada audisi singer. Bagi yang rindu untuk melayani, punya talenta untuk bernyanyi, silakan mendaftarkan ke Ibu Sarlin atau dapat juga menghubungi sekretariat gereja. Ya, selanjutnya kita ada baptisan air bagi jemaat yang rindu dibaptis. Mohon untuk mendaftar kepada para hamba Tuhan dan juga bisa menghubungi sekretariat gereja. Oke, selanjutnya untuk bagi jemaat yang butuh dukungan doa, silakan untuk menghubungi Bethlehem Care atau juga dapat menghubungi para hamba Tuhan di nomor-nomor telepon ini ya. Oke, selanjutnya untuk kehadiran onsite kita di ibadah-ibadah kita selanjutnya, Bapak Ibu dipersilakan untuk mendaftarkan kehadiran via link WA yang diberikan oleh sekretariat atau pendaftaran juga bisa dilakukan melalui aplikasi GKIC Bethlehem kita. Ya, berhubung COVID masih mengintai kita semua, mohon untuk tetap memakai masker, khususnya ketika kita berada di luar rumah ya, dan tetap menjaga kebersihan. Ingat selalu untuk memakai masker minimal KN94 lah, atau KN95. Ya, kami akan mengakhiri ibadah. Untuk itu saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mohon Bapak Pendeta Rofian Sabdi untuk memimpin kami semua dalam doa syafaat dan juga sekaligus menutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tak
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati kami semua. Biarlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Senior kami, Bapak Pendeta Hengki Setiawan Umar dan juga Ibu Feni Abednego Tuhan. Kami berdoa buat Pak Hengki dan Ibu Feni beserta seluruh keluarga besar Abednego. Biarlah Engkau yang memelihara, melindungi, memberkati ya Bapak. Kami percaya anak, menantu, cucu-cucu semua diberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala-gembala satelit yang ada di ke-6 satelit dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Berkati mereka Tuhan dalam rumah tangga, keluarga, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Engkau buat semakin hari, Engkau perluas daerah mereka ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu GKIC Bethlehem Tuhan. Kami berdoa khususnya jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau Allah Jehovah Rafa Tuhan. Kami lepaskan urapan kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka sudah mengalami tubuh yang sehat, tubuh yang disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat jemaat yang susah hati, Tuhan hiburkan Tuhan. Yang punya masalah, yang punya beban berat, Kau berikan jalan keluar atas masalah dan beban mereka ya Bapa. Dan juga Tuhan yang berkati pemulihan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkata curah buat anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengembalikan persepuluhan pagi hari ini Bapa. Seperti firman-Mu katakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan baginya tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Bapa. Biarlah Engkau berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu Bapa. Setiap buah tangan mereka Engkau jadikan berhasil dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Jakarta ya Bapa. Kota yang kami kasihi. Kami berdoa Tuhan untuk gubernur, wakil gubernur beserta segenap jajarannya ya Bapa. Kami berdoa biarlah ada shalom di kota kami. Baik kota Jakarta maupun negara kami Indonesia tercinta ya Bapa. Kami berdoa kami serahkan juga Presiden Jokowi dan juga wakilnya dan seluruh jajarannya Bapa. Kami berdoa biarlah bangsa kami bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Dan bisa membangun Tuhan sehingga seluruh masyarakatnya mengalami keadilan, kemakmuran di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, berkat yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan memberkati keluar masukmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan seluruh kepenuhan berkat ini kita terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.